Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bersama dengan rekan-rekan saya dengan beranggotakan yang pertama Naina Alivia Rifhana dengan NIM 006, Nisrina Zulfanadia dengan NIM 007, Anastasia Aulia Nurhaliza dengan NIM 015, Adila Aulia Labiba dengan NIM 017, Akmal Rizky Wahyudi dengan NIM 024, Jenika Putri Fardila dengan NIM 026, Fania Cindy Artari dengan NIM 029, Alfia Solihatin dengan NIM 033, Zakiatus Solihakinanti dengan NIM 036. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi endomembran yang akan membahas organel-organela yang tergabung dalam sistem endomembran. Hal ini sangat penting dalam fungsi sel, yang di dalamnya mencakup tentang nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, vesikel, lisosom, dan vakuola yang semuanya bekerja secara terkoordinasi untuk mendukung fungsi metabolik dan komunikasi antar bagian sel. Sebelum pembahasan kita lebih jauh, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem endomembran. Jadi, sistem endomembran adalah himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung secara bersama-sama atau tukar materi melalui transportasi vesikel. Pada sistem endomembran dinamik, membentuk suatu jejaring yang terintegrasi berbagai organel dalam sistem endomembran saling terkait baik secara struktural maupun fungsional. Fungsi utama sistem endomembran yaitu yang pertama, sintesis dan modifikasi protein, yang kedua, pengemasan dan pengiriman protein atau biasa disebut dengan transport protein ke membran dan organel maupun keluar sel. Yang ketiga, sintesis lipid dan steroid. Yang keempat, detoksifikasi atau penetralan dari beberapa jenis racun, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari sel prokariotik bakteri. Sel prokariotik tidak memiliki organela terbungkus membran, dengan bagian-bagian utamanya yaitu yang pertama sitoplasma, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses metabolik. Yang kedua, ribosom, yaitu yang memperoleh protein melalui sintesis, esensial untuk fungsi sel. Yang ketiga, nukleoid, yang merupakan wilayah dalam sel yang mengandung DNA, tidak terikat oleh membran. Selanjutnya, membran plasma, yang merupakan membran yang mengatur masuknya dan keluarnya zat dari sel. Lalu, lapisan peptidoglikan, yang merupakan dinding sel yang memberikan bentuk dan perlindungan. Selanjutnya ada kapsul, yaitu lapisan pelindung yang membantu sel bertahan dalam harsan lingkungan yang ekstrim. Dan yang terakhir ada membran luar yang menyediakan perlindungan tambahan. Semuanya memiliki fungsi, yaitu sebagai proses metabolik pada sel prokariotik terjadi terutama di sitoplasma, karena tidak adanya organel terbungkus membran. Selanjutnya, sel eukariotik, sel tumbuhan, yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan sel prokariotik tadi. Karena sel eukariotik memiliki organel yang dibungkus oleh membran, sehingga sel eukariotik memiliki sistem membran internal kompleks yang membagi sel menjadi ruang-ruang yang berbeda. Dengan bagian-bagian utamanya, yaitu yang pertama nukleus, sebagai pusat informasi genetik yang dikontrol oleh membran nukleus. Lalu ada mitokondria yang memproduksi energi melalui respirasi seluler. Lalu kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesis dengan mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Lalu ada aparatus Golgi atau yang biasa disebut dengan badan Golgi yang berfungsi untuk mengolah dan mengemas protein serta lipid. Ada retikulum endoplasma kasar yang merupakan bagian terlibat dalam sintesis dan pemrosesan protein.
Dan yang terakhir ada vakuola sebagai ruang penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan air dan nutrisi. Semuanya memiliki fungsi yaitu sebagai ruangan-ruangan dalam sel eukariotik yang bercampur untuk melayani fungsi metabolik tertentu. Hal ini memungkinkan kompleksitas dan efisiensi dalam proses biokimia. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang pertama yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel, namun sel tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua yaitu sel hewan memiliki vakuola yang berukuran kecil, berbeda dengan sel tumbuhan yang memiliki vakuola berukuran besar. Yang ketiga yaitu sel hewan. Sel hewan tidak memiliki plastida dan memiliki sentriol, namun sel tumbuhan memiliki plastida yang berupa kloroplas, kromoplas, dan leukoplas, namun tidak memiliki sentriol. Selanjutnya, nukleus yang merupakan pusat pengendalian sel. Nukleus adalah organel yang mengandung hampir seluruh materi genetik dalam bentuk DNA dan memiliki fungsi untuk mengontrol aktivitas sel melalui regulasi ekspresi gen. Selubung nukleus merupakan membran ganda dan pada selubung nukleus terdiri dari dua lapisan membran yang memisahkan nukleus dari sitoplasma. Kedua membran ini merupakan bilayer lipid dengan protein yang terkait, dipisahkan oleh ruangan sekitar 20–40 nanometer, dan selubung ini dilengkapi dengan pori nukleus yang berdiameter sekitar 10 nanometer, yang berfungsi sebagai jalan keluar masuk molekul seperti RNA dan protein. Dengan pori-pori ini, proses transfer genetik dapat terjadi dengan efisien antara nukleus dan sitoplasma. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari nukleus. Nukleus memiliki bentuk spherical atau biasa disebut dengan bulat, yang memiliki volume sekitar 10% dari volume sel eukariotik dengan bagian-bagian dari nukleus yaitu nuclear envelope atau selubung nukleus yang merupakan membran yang mengelilingi nukleus. Selanjutnya ada kromatin yang merupakan material genetik yang terletak di dalam nukleus. Nukleolus yang merupakan struktur di dalam nukleus yang berfungsi dalam sintesis ribosom. Lalu nuklear por atau porinukleus yaitu saluran yang memungkinkan transportasi molekul antara nukleus dan sitoplasma. Lalu ada retikulum endoplasmik atau RE yang berada dekat dengan nukleus dan terlibat dalam sintesis protein dan lipid. Dan yang terakhir ada ribosom yang terlibat dalam sintesis protein, dapat terikat pada membran endoplasmik retikulum. Semuanya berfungsi untuk mengontrol aktivitas sel dengan mengatur ekspresi gen dan menyimpan serta melindungi informasi genetik. Selanjutnya, membran nukleus terdiri dari dua lapisan lipid yang disebut dengan membran nukleus luar yang berfungsi sebagai batas antara nukleus dan sitoplasma, dan membran nukleus dalam yang berfungsi untuk melindungi isi nukleus dan berinteraksi dengan lamina nukleus. Lamina nukleus merupakan jaringan serat protein yang terletak di antara membran dalam dan kromatin yang mendukung struktural nukleus. Porinukleus memiliki struktur kompleks yang terletak di membran nukleus dan berfungsi sebagai saluran untuk transportasi molekul. Seluruhnya memiliki fungsi antara lain berkaitan erat dengan DNA nukleus dalam menjaga integritas genetik sel, melindungi komponen-komponen yang ada di nukleus seperti kromatin dan nukleolus, memisahkan nukleus dengan isi sitoplasma, memberi dukungan kerangka struktural dari nukleus. Selanjutnya, yaitu nuclear envelope atau selubung nukleus yang berwarna ungu, menunjukkan selubung yang terdiri dari dua membran. Lalu nuklear lamina yang berwarna hijau adalah lapisan protein yang menopang bentuk inti sel. Keduanya memiliki fungsi untuk melindungi materi genetik di dalam nukleus dan memfasilitasi transportasi molekul antara inti dan sitoplasma melalui nuklear por atau porinukleus.
Selanjutnya yaitu struktur nuklear envelope atau selubung nukleus. Sebentar. Struktur nuklear envelope atau selubung nukleus memiliki struktur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu nuklear envelope yang terdiri dari outer nuclear membran dan inner nuclear membran, lalu kromatin, retikulum endoplasma kasar, ribosom, nuklear pore atau porinukleus, dan nukleolus. Selanjutnya ada nuklear membran atau membran nukleus. Membran nukleus memiliki struktur ganda, yaitu memiliki membran ganda yang terdiri dari outer nuclear membran atau membran luar nukleus dan inner nuclear membran, atau yang biasa disebut dengan membran dalam nukleus. Dengan bagian-bagiannya yaitu yang pertama, outer nuclear membran atau membran luar nukleus yang terhubung dengan retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi dalam sintesis protein. Yang kedua, inner nuclear membran atau membran dalam nukleus sebagai batas dalam dari sel. Lalu, nuklear pore atau porinukleus yang merupakan struktur kecil yang memungkinkan transportasi molekul seperti RNA dan protein. Lalu, perinuclear space atau ruang perinuklear yang merupakan ruang antara dua membran yang terhubung dengan lumen dari retikulum endoplasma kasar. Dan yang terakhir, nuklear lamina atau lamina nukleus yang terletak pada permukaan dalam membran dalam, berfungsi untuk mengatur gen dan stabilitas struktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, gambar di atas menunjukkan interaksi antara lamina nukleus dan berbagai proses seluler penting yang terjadi di sekitarnya. Bagian A, interaksi kromatin. Lamina berperan dalam mengatur organisasi kromatin dengan berinteraksi langsung dengan wilayah tertentu pada kromatin, seperti mempengaruhi ekspresi gen. Bagian B, sekuestrasi faktor transkripsi. Lamina juga dapat menyimpan atau mengikat faktor transkripsi sehingga mencegah mereka mengaktifkan ekspresi gen secara langsung. Bagian C yaitu koneksi dengan sitoskeleton. Lamina terhubung dengan sitoskeleton melalui kompleks protein, memberikan dukungan struktural dan menjaga posisi inti di dalam sel. Bagian D yaitu sinyal. Lamina dapat berperan dalam jalur penyisinyalan, menerima dan merespon sinyal dari luar sel untuk mempengaruhi aktivitas di dalam inti. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan peran penting lamina dalam menjaga struktur inti, mengatur ekspresi gen, dan berperan dalam komunikasi antara nukleus dan bagian lain dari sel. Fungsi nuklear lamina. Yang pertama, mengatur organisasi genom dan struktur kromatin melalui interaksi langsung dengan kromatin. Selanjutnya, lamina mengatur ekspresi gen dengan meletakkan faktor transkripsi pada selubung inti. Kemudian, memediasi hubungan struktural antara nukleus dan sitoskeleton dan menyediakan ruang untuk merakit kompleks protein yang terlibat dalam jalur transduksi sinyal. Selanjutnya, memberikan stabilitas mekanis pada membran inti bagian dalam yang terlibat dalam penentuan posisi inti, pemecahan selubung inti, dan pemasangan kembali mitosis, replikasi DNA, respon kerusakan DNA, dan lain sebagainya. Nukleolus merupakan tempat komponen ribosom disintesis dan dirakit. Komponen-komponen ini kemudian dilewatkan melalui porinukleus ke sitoplasma, kemudian semuanya bergabung untuk membentuk ribosom. Nuklear pores atau porinukleus adalah saluran protein yang mengatur keluar masuknya molekul antara nukleus dan sitoplasma. Porinukleus berbentuk seperti lubang kecil pada selubung nukleus.
bagian-bagian pori nukleus. Di antaranya anulus, mengelilingi bagian dalam pori, berbentuk memanjang seperti jeruji ke arah tengah. Lalu kolumnar and luminal subunits dengan dibantu oleh protein transmembran untuk menghubungkan kompleks pori ke dalam selubung inti. Lalu ada fibril sitosol, berbentuk memanjang dari kedua sisi kompleks dan berkumpul menjadi konfigurasi seperti keranjang di sisi inti kompleks. Pori nukleus ini berdiameter luar sekitar 120 nanometer, lalu diameter salurannya 25 nanometer, mengatur perjalanan molekul antara inti dan sitoplasma. Molekul yang diizinkan masuk ke inti berfungsi menghambat keluarnya DNA dan RNA. Molekul yang diizinkan meninggalkan inti yaitu subunit ribosom. Transport pasif seperti molekul polar kecil atau ion, dan transport aktif berbentuk makromolekul yang lebih besar seperti protein dan RNA. Gambar ini menunjukkan struktur dan fungsi retikulum endoplasma. Ada bagian RE kasar yang ditandai dengan ribosom di permukaannya dan RE halus yang tidak memiliki ribosom. Retikulum endoplasmik atau RE merupakan lipatan membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasmik ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel eukariotik. RE ini terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut sistem. Terdapat dua daerah RE, yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus diberi nama demikian karena permukaan sitoplasmiknya tidak mempunyai ribosom, sedangkan RE kasar memiliki ribosom menonjol di permukaan sitoplasmik membran. RE halus memiliki fungsi dalam bermacam-macam proses metabolisme, termasuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menawarkan obat dan racun. Gambar kanan atas menunjukkan struktur lipid bilayer membran plasma dan membran RE yang terdiri dari lipid, kolesterol, dan protein. Bagian kiri bawah menampilkan perbedaan struktur RE dalam perbesaran tinggi, menunjukkan tampilan RE kasar dan halus. Dan bagian kanan bawah adalah versi khusus dari RE pada sel otot, berperan dalam penyimpanan dan pelepasan ion kalsium selama kontraksi otot. Ribosom menyusun protein sel pada RE kasar. Seperti yang kita ketahui, ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Ribosom bebas tersuspensi dalam sitosol, sementara ribosom terikat diletakkan pada bagian luar jalinan membran yang disebut retikulum endoplasmik. Sebagian besar protein yang dibuat oleh ribosom bebas akan berfungsi di dalam sitosol. Ribosom terikat umumnya membuat protein yang dimaksudkan untuk pembungkusan dalam organel tertentu seperti lisosom untuk dikirim keluar sel. Selanjutnya bagian aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini sebagai pusat manufaktur, pengubahan, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman. Singkatnya, aparatus Golgi adalah gudang sel yang memproses dan mengirimkan produk sel ke tempat yang tepat. Aparatus Golgi ini terdiri dari tumpukan kantong pipih yang disebut sistem. Biasanya memiliki dua sisi, yaitu cis face dan trans face. Kemudian berikut adalah gambar aparatus Golgi yang diperbesar secara mikroskopis. Bisa di next. Jalur pergerakan vesikula. Yang pertama jalur biosintetik atau jalur sekretori.
Protein dibuat di dalam sel dengan bantuan ribosom yang menempel di retikulum endoplasma. Lalu protein ini kemudian dibawa ke badan Golgi untuk dimodifikasi. Setelah itu protein dikirim ke tempat tujuannya, misalnya ke permukaan sel, lisosom, atau ke vakuola. Yang kedua yaitu jalur endositik. Zat dari luar sel masuk ke dalam sel melalui proses endositosis. Zat ini dimasukkan ke dalam vesikula yang disebut endosom. Endosom ini kemudian berkembang menjadi lisosom matang yang bisa mencerna isi vesikula tersebut. Next, gambar ini menggambarkan proses jalur biosintetik atau jalur sekretori dalam sel, yaitu alur pergerakan protein dari tempat sintesis hingga ke tujuan akhirnya. Pada gambar ini seperti di membran sel atau lisosom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Biosintesis atau sekretori, jalur ini menggambarkan bagaimana sel mengirimkan materi seperti protein atau lipid dari dalam sel menuju permukaan atau luar sel melalui sistem vesikula. Proses ini di retikulum endoplasma diteruskan ke badan Golgi dan akhirnya dikirim ke tempat tujuan melalui vesikula. Terdapat dua mekanisme utama. Yang pertama, jalur konstitutif merupakan jalur yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak tergantung pada sinyal eksternal. Materi dari retikulum endoplasma dibungkus dalam vesikula, diproses di Golgi, lalu dikirim langsung ke membran sel untuk dilepaskan keluar sel atau ditambahkan ke struktur sel. Umumnya mengangkut protein atau lipid untuk pembentukan dinding sel pada tumbuhan dan fungi. Komponen membran plasma yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan membran. Protein ekstraseluler seperti enzim atau molekul matriks. Yang kedua, jalur regulatif. Materi yang akan dikeluarkan tidak langsung dilepaskan, melainkan disimpan terlebih dahulu di dalam vesikula khusus. Vesikula ini hanya akan menyatu dengan membran plasma untuk melepaskan isinya saat sel menerima sinyal tertentu atau stimulus. Vesikula ini hanya akan, contoh penerapan dalam tubuh, sel saraf neuron menyimpan dan melepaskan neurotransmitter saat impuls listrik datang. Sel pankreas mengeluarkan enzim pencernaan ke usus saat ada makanan. Sel endokrin melepaskan hormon ke aliran darah ketika tubuh membutuhkannya. Kita lihat ilustrasi di sebelah kanan menunjukkan alur vesikula dari badan Golgi ke permukaan sel, baik untuk jalur konstitutif maupun regulatif. Vesikula biru menunjukkan sekret granula yang disimpan, sedangkan vesikula lainnya langsung menuju permukaan untuk eksositosis. Next. Vakuola dan vesikula merupakan kantung terikat membran di dalam sel, tetapi vakuola lebih besar daripada vesikula. Keduanya termasuk bagian dari sistem endomembran, namun vakuola memiliki fungsi dan struktur yang lebih kompleks. Fungsi vakuola antara lain vakuola makanan terbentuk melalui proses fagositosis menyimpan makanan yang dicerna. Vakuola kontraktil terdapat pada protista air tawar seperti amoeba dan paramecium, berfungsi memompa kelebihan air keluar dari sel agar sel tidak pecah. Vakuola sel tumbuhan merupakan ruangan yang serbaguna. Vakuola ini merupakan tempat menyimpan senyawa organik, seperti protein juga merupakan tempat penimbunan ion anorganik yang utama dari sel tumbuhan seperti kalium dan klorida. Vakuola pada sel tumbuhan umumnya memiliki satu vakuola sentral besar yang dibungkus oleh membran bernama tonoplas. Tonoplas ini adalah bagian dari sistem endomembran dan mengatur keluar masuknya zat dari dan vakuola.
Berfungsi menjaga tekanan turgor sel, membantu pertumbuhan sel, serta menyimpan pigmen dan zat-zat pertahanan diri seperti racun. Next. Berikut adalah gambar mikroskopis. Gambar ini menunjukkan beberapa organel utama yang ada dalam sel tumbuhan yang masing-masing memiliki peran penting dalam fungsi seluler. Yang pertama ada sentral vakuola, terlihat sebagai ruang besar dan terang di tengah sel. Berfungsi menyimpan air, ion, zat organik, dan limbah metabolik. Menjaga tekanan turgor untuk mempertahankan bentuk dan kekakuan sel dibatasi oleh membran yang disebut tonoplas. Yang kedua ada kloroplas, organel oval yang mengandung struktur seperti cakram bertumpuk grana, tempat berlangsungnya fotosintesis yaitu proses pembentukan energi dari cahaya matahari. Mengandung klorofil, pigmen hijau yang menyerap energi cahaya. Yang ketiga ada stud grains atau butir pati, terlihat sebagai bintik-bintik oval di dalam kloroplas, merupakan hasil dari fotosintesis yang disimpan dalam bentuk amilum atau pati. Digunakan sebagai cadangan energi. Yang keempat ada nukleus atau inti sel, struktur besar yang mengatur seluruh aktivitas sel, mengandung DNA yaitu materi genetik. Yang kelima nukleus, terlihat sebagai titik gelap di dalam inti sel, berperan dalam sintesis ribosom yaitu tempat pembentukan protein. Yang terakhir ada mitokondria, organel kecil berbentuk oval dengan lipatan membran dalam yang disebut kristai, berfungsi sebagai pusat produksi energi sel atau ATP melalui proses respirasi seluler. Gambar ini memperlihatkan bagaimana berbagai organel bekerja sama dalam menjaga fungsi hidup sel tumbuhan, mulai dari fotosintesis, penyimpanan energi, produksi protein, hingga pengaturan aktivitas genetik dan metabolisme energi. Next. Banyak sel tumbuhan menggunakan vakuolanya sebagai tempat pembuangan produk samping, metabolisme yang akan membahayakan sel itu sendiri jika produk samping ini terakumulasi dalam sitosol. Tempat pembuangan limbah metabolisme. Banyak sel tumbuhan menggunakan vakuola untuk menyimpan produk samping metabolisme yang bersifat toksik jika dibiarkan di dalam sitosol. Ini penting agar sel tetap aman dan tidak rusak oleh zat berbahaya yang dihasilkannya sendiri. Yang kedua, pewarnaan dan daya tarik bunga. Vakuola juga dapat menyimpan pigmen seperti pigmen merah dan biru di mahkota bunga. Warna-warna ini berfungsi untuk menarik serangga menyerbuk agar membantu proses reproduksi tumbuhan. Yang ketiga, perlindungan terhadap herbivora. Beberapa vakuola mengandung zat beracun atau bau menyengat yang tidak disukai hewan. Ini membantu tumbuhan bertahan dari serangan pemakan tumbuhan. Next. Lisosom merupakan kantung terikat membran dari enzim hidrolitik yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul atau pencernaan intraseluler. Lisosom memiliki fungsi dan struktur. Fungsinya adalah mencerna makromolekul seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Proses ini disebut pencernaan intraseluler. Enzim-enzim hidrolitik lisosom memungkinkan lisosom memecah zat-zat kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Semua bahan yang dicerna termasuk dalam kelas utama makromolekul. Perbedaan lisosom dan retikel. Lisosom merupakan organel seperti vakuola namun mengandung enzim pencerna atau lisozim berbentuk bulan seperti kantung, dibentuk di retikulum endoplasma dan membrannya berasal dari aparatus Golgi. Kalau vesikel bentuknya mirip lisosom tetapi berisi makanan, bukan enzim. Biasanya terbentuk saat proses endositosis ketika sel-sel menelan zat dari luar.
Endosom adalah merupakan bentuk khusus dari vakuola yang mengelilingi zat yang masuk ke dalam sel. Dibentuk selama endositosis melalui membran plasma dan modifikasi oleh aparatus Golgi. Next. Berikut adalah gambar pembentukan lisosom dan aktivitasnya. Yang pertama, pembentukan lisosom primer. Lisosom primer dihasilkan oleh badan Golgi. Badan Golgi akan membentuk kantung kecil berisi enzim pencernaan atau enzim hidrolitik yang belum aktif. Yang kedua, fusi dengan endosom. Partikel makanan dari luar sel ditelan melalui proses endositosis, lalu terbentuk endosom atau kantung membran yang membawa partikel makanan. Lisosom primer akan berfusi dengan endosom membentuk lisosom sekunder. Yang ketiga, pencernaan partikel makanan. Dalam lisosom sekunder, enzim mulai aktif dan mencerna partikel makanan menjadi molekul-molekul kecil. Yang keempat, distribusi hasil pencernaan. Molekul hasil pencernaan seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak akan berdifusi ke dalam sitoplasma sel untuk digunakan lebih lanjut oleh sel. Yang kelima, ada pembuangan sisa yang tidak tercerna. Jika ada materi yang tidak bisa dicerna, akan dibuang keluar sel melalui proses eksositosis, yaitu fusi sisa partikel dengan membran plasma lalu dikeluarkan ke lingkungan ekstraseluler. Lisosom adalah alat pencernaan dalam sel dibentuk oleh badan Golgi, lalu bergabung dengan endosom untuk menghancurkan partikel makanan. Hasilnya dimanfaatkan sel dan sisanya dibuang. Mungkin dari rekan-rekan ada tambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika tidak ada pertanyaan, dengan senang hati saya tutup presentasi pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.